Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel @kunbarmnj_official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Perkuliahan pasar modal kali ini kita akan membahas tentang analisis opsi, kontrak berjangka, dan kinerja portofolio. Bersama saya Putri Oktavitasari, kita akan membahas kupas tuntas tentang 3 materi tersebut. Stay tune ya. Perkembangan dunia investasi tidak saja ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah uang yang diinvestasikan ataupun semakin banyaknya jumlah investor yang berinvestasi, tetapi juga ditunjukkan oleh semakin banyaknya alternatif instrumen investasi, termasuk di dalamnya adalah opsi. Opsi adalah surat perjanjian atau kontrak antara penjual opsi yang disebut seller dengan pembeli opsi yang disebut buyer. Terminologi opsi sendiri yang pertama adalah exercise atau strike price, kemudian yang kedua expiration date, dan yang ketiga adalah premi opsi. Mekanisme perdagangan opsi dimulai dari Bursa Efek Indonesia, kemudian harus ada perusahaan sekuritas yang memfasilitasi, kemudian transaksi dilakukan, dan pihak perusahaan sekuritas harus memastikan opsi yang dijual sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, hingga sampai tahap 5 selesai opsi sudah bisa diperjualbelikan. Setelah kita mempelajari tentang opsi, ada instrumen lainnya yang harus kita ketahui, yaitu kontrak berjangka atau futures. Kontrak futures terdiri dari hal-hal berikut ini: adanya pembeli future, adanya penjual future, kemudian dalam jumlah tertentu dan harga tertentu, dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Sehingga kontrak future memiliki pengertian secara menyeluruh suatu kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah harga dan batas waktu tertentu. Aset atau komoditi yang dibahas tadi bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Ada komoditas dan juga ada keuangan. Contoh kontrak futures. Misalkan sebuah kontrak future diperdagangkan dengan underlying aset berupa aset XYZ dan settlement date ditentukan 3 bulan dari sekarang. Misalnya Ani bertindak sebagai pembeli future dan membeli kontrak future yang ditawarkan oleh Budi sebagai penjual kontrak tersebut. Harga yang disetujui adalah transaksi di masa datang adalah 1.000. Nah, pada saat settlement date 3 bulan kemudian, Budi akan memberikan deliver aset XY tersebut kepada Ani, dan selanjutnya Ani akan membayarkan 1.000 harga futures kepada Budi. Sejarah dan prinsip kontrak futures. Barang atau komoditas yang terlalu lama disimpan atau tidak laku akan bisa menyebabkan produk yang dijual membusuk atau harganya menjadi sangat rendah. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu memunculkan inisiatif para petani Amerika dan Eropa untuk melakukan mekanisme perdagangan komoditi dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian masalah tersebut dilakukan dengan melakukan perdagangan yang disebut kontrak forward antar pedagang waktu itu. Perbedaan kontrak forward dengan future bisa dilihat dari layar berikut. Mekanisme dan fungsi bursa kontrak futures dilihat dari semua aktivitas dalam transaksi kontrak future yang sudah terstandar langsung oleh Bursa Efek Indonesia, atau biasanya ada bursa sendiri yang membahas tentang bursa atau bursa yang menangani bursa kontrak futures.
Kemudian, perdagangan dalam bursa kontra future akan berfungsi sebagai transfer resiko, membutuhkan harga, stabilitas keuangan, pengawasan mutu, dan pengumpulan informasi yang efisien. Masuklah kita pada bab evaluasi kinerja portofolio. Dalam bab ini akan dibahas tentang tahapan penting dalam proses investasi. Apakah return portofolio yang telah dibentuk setelah dikurangi biaya-biaya sudah mampu mengompensasi tingkat risiko yang harus ditanggung investor? Yuk kita lihat. Kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio akan terkait dengan dua isu utama. Yang pertama, apakah return portofolio itu yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark? Kemudian, apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat resiko yang harus ditanggung? Ingat, faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja portofolio, tingkat resiko, periode waktu, penggunaan benchmark yang sesuai, dan tujuan investasi yang semestinya. Risk Adjust Performance. Kinerja sebuah portofolio tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan, tapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti tingkat resiko portofolio yang harus diperhatikan. Ada beberapa ukuran kinerja portofolio yang sudah memasukkan faktor resiko seperti indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen. Indeks Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal. Rumus dan formulanya bisa dilihat di gambar berikut ini. Indeks Treynor, ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Treynor. Pada indeks ini, kinerja portofolio dilihat dengan cara menghubungkan tingkat return portofolio dengan besarnya resiko portofolio tersebut. Formulanya bisa dilihat di bawah ini. Indeks Jensen menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Formulanya bisa dilihat pada layar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kunbar MJ dan dukung terus ya tim teaching pasar modal. Bye bye.